Terlalu sampai Itu anak yang tadi. Alhamdulillah sangat luar biasa perjuangan. Oke, siap. Balik. Siap ngapain? Ayo ngomong. Ngomong. Halo, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya dokter. Jangan disorot ke saya kalau saya ngomong. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya dokter Titis di Bintaro. Persiapkan untuk acara milad Apologet Islam Indonesia yang pertama di Siater Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Malam hari ini ada beberapa tamu-tamu kehormatan yang datang dari luar kota bertemu kita satu tempat di Bintaro. Tepuk tangan. Masya Allah. Pertama ada gurunda kita dari Makassar. Burundi. Masya Allah. Burundi. Yang kedua ada gurunda kita juga semua. Salam makan sehat, baik berjalan. Salam bakal sehat. Allahu Akbar. Ada Puresmoto guru kita, guru Ibrani dan guru Yunani, Masya Allah. Sambil juga guru Al-Quran sama hadis. Ada ketua kita. Ah, ini dia nih, ini dia. Ini dia. Banyak nyamuk di situ, di sini pindah, di sini pindah. Habisin kopi dulu, ngabisin kopi dulu. Nah, ada itu kopi habis. Udah. Ayo habis pindah. Ayo makin gemoy kok. Pindah ayo. Yang ini ada tamu dari Sulawesi Tenggara. Selama ini Anda pernah di Komar, siapa dia? Inspirasi kehidupan oleh Gatot Mata. Yang berikutnya ada anak Medan yang siap mengawal kita selama ada di Jakarta. Mantap. Ada Bang siapa? Bang Edar. Beliau apapun pasti bisa. Mantap. Nah, ini ada Sandi ulang tahun yang ke-29. Masya Allah. Amin. Makasih. Beliau perkenalkan beliau. Udah Sandi. Sudah. Bang Edar. Yang punya Jakarta Separuh. Kalau di sana berkumpul ibu-ibu nggak usah. Ibu-ibu di sana lagi kumpul. Sekarang untuk yang pertama kali kita kembali lagi. Bener. Kita minta kata sambutan ekstra dulu. Yang santang dulu. Oh iya, ini dia. Si Akang selama ini muka Komal si Akang. Siap. Aman. Udah kameranya Yang habis. punya Bekasi. Yang punya separuh Bekasi nih. Separuh nyolong. Spanyol. Ya udah sekarang sepatah kata dulu kepada yang dari jauh dulu paling jauh ujung utara Indonesia dari Lawannya Sunni. Siap. Saya dulu. Ya, Iya dong. Jadi suruh ngomong apa saya? kata-kata bagaimana pendapat Pak Desugi, kita bisa pernah menyangka kita bisa ketemu ngumpul lagi seperti dulu Pak De. Silakan Pak De. Baik, makasih saudaraku sekalian. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat kediaman Ibu Dr. Titis. Subhanallah, ini atas kehendak Allah ya, kita hanya bisa berencana tapi Allah yang menentukan juga. Subhanallah, mungkin hampir setahun kita tidak bertemu ya semenjak berdirinya API di Bolangi setahun yang lalu. Alhamdulillah bulan ini adalah tepat setahunnya API. Kita berkumpul untuk menyambut atau memperingati ulang tahun Apologet Yayasan Apologet Islam Indonesia. Semoga di usia API yang sudah 1 tahun ini kita semakin solid, semakin mempererat persaudaraan dan menjauhkan pertikaian ya. Hal-hal yang kecil tidak usah dianggap besar. Memang namanya kita ini
masing-masing kepala itu punya isi dan tidak mungkin itu kita satukan. Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar daripada isi otak kepala kita, yaitu mensiarkan Islam, membentengi umat dari upaya pemurtadan, dan yang lebih utama adalah kita mempunyai beban untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling besar. Ya, di dunia ini tidak ada yang lebih besar selain kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, seandainya kalimat la ilaha illallah itu diletakkan di timbangan yang sebelah, lalu dunia dan segala isinya itu diletakkan di timbangan sebelah, maka masih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, berbahagialah kita saudaraku sekalian yang secara sadar diri ingin mensiarkan Islam, menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada orang-orang yang menentang ataupun orang-orang yang belum kenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, semoga ini menjadi titik awal ya, jangan menjadi titik akhir. Jangan sampai setelah pertemuan ini kita bubar. Mari kita jaga api ya bersama-sama. Jangan sampai kita bubar gara-gara ego yang tidak penting. Ingat, ada yang lebih penting daripada ego kita, yaitu agama. Agama itu, seandainya Allah tidak menciptakan agama Islam, Allah tidak menciptakan dunia dan segala isinya. Karena bagi Allah dunia ini hanyalah senda guru saja. Jangan jadikan dunia ini sebuah tujuan. Dunia itu hanya boleh di tangan saja. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Oke, saudaraku sekalian, semoga kita tetap solid, tetap menjalin ukhuwah Islamiyah, tetap menganggap saudara-saudara perjuangan itu sebagai saudara, melebihi daripada saudara kandung kita sendiri. Sehingga apabila ada kesalahan, kita akan mudah memaafkan. Seandainya ada saudara kita yang ada kesalahan dengan kita, jangan ingat kesalahannya, tapi ingatlah perbuatan baiknya kepada kita walaupun sekecil apapun. Insya Allah malam ini kita transit dulu di tempatnya Ibu Dokter Titis. Insya Allah acara milad di Bandung akan kita laksanakan besok. Insya Allah, semoga Allah memberkati kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Ustaz Khalid, saya tanya, ada pertanyaan satu kepada Pak D biar lebih serak. Kan Pak D adalah juga apologet, ada Ustaz juga. Ustaz atau Pak D, oten yang paling ngeyel yang pernah Pak D hadapi siapa Pak D? Kepas. Perasaan saya semua oten tuh ngeyel. Nggak ada yang paling ngeyel itu siapa ya? Semuanya sama. Nggak ada, bagi saya nggak ada yang paling, sama semua. Mereka itu levelnya sama, memang tukang ngeyel. Kenapa mereka itu tukang ngeyel? Karena mereka itu beragama tanpa dasar. Mereka itu agama nggak jelas, hanya berdasarkan dogma, berdasarkan asumsi dan penafsiran. Makanya untuk membentengi akidah mereka hanya dengan cara ngeyel. Beda dengan kita umat Islam. Kita dibekali ilmu, kita dibekali data. Ketika kita mendapat pertanyaan, data dulu kita ungkapkan. Beda dengan oten, ngeyel yang penting ngomong, bukan ngomong penting. Ya kan? Yang penting ngomong aja. Nah, oten itu seperti itu. Kalau kita enggak, yang penting-penting saja yang kita omongkan. Begitu. Terima kasih. Oke, Pak D, terima kasih. Kalau yang pintar ada nggak Pak D? Kalau yang pintar? Nggak ada. Nggak ada. Pintar ngibul. Oke, selanjutnya kepada Ketua Umum Apologet Islam Indonesia, Ustaz Alif. Kepada Ustaz. Enggak ada ya? Cuma Itu di belakang. Ustaz Alif di sana sama Pak D. Masya Allah. Ini kalau nggak bisa ngomong langsung ditembak ya, bisa pakai gelegepan. Siapa suruh menjadi ketua? Ya kan? Kalau tanpa persiapan gini, kalau langsung dengan kamu ngomong apa nggak gelegepan, kalau nggak biasa ngomong. Oke guys. Ditodong. Silakan Ustaz, persiapan apa selama ini Pak Ustaz dari yang ngomong dulu yang lain.
dari Lampung ke sini, jauh-jauh setelah Lampung ke sini bersama Polres koordinasi di belakang layar. Alhamdulillah semua bisa terlaksana dengan baik. Silakan Pak Ustadz, sepatah dua kata untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita semua punya niat, punya rencana baik dalam menjalankan misi ini, yaitu Milan 1 tahun pertama Apologet Islam Indonesia. Kita semua bergerak, berjalan, meluruskan niat dan berjuang ya, meninggalkan saudara-saudara kita semua sampai pada detik ini. Alhamdulillah tidak lepas dari kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan kita lalui ya, perjuangan kita lalui, banyak rintangan yang kita hadapi, terlepas besar kecilnya, semua kembali kepada kita masing-masing. Tapi ala kulli hal semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita banyak dimudahkan dalam menjalankan niat ini. Makanya kembali kita selalu pesan, kita mari luruskan niat, luruskan niat, luruskan niat. Karena tujuan kita adalah bagaimana untuk membuat sebuah dakwah ini 1 tahun pertama dan bagaimana 1 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya Yayasan Apologet Islam Indonesia itu lebih baik lagi. Amin. Di sini juga tidak lepas dari peran semua pihak ya, semua pihak dan tidak bisa sebutkan saya satu persatu, tapi nanti ada sesi tertentu insya Allah akan kami sampaikan yang sangat luar biasa perjuangan dan pengorbanannya yang tidak bisa kami nilai dan tidak bisa kami ukur, namun kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga Allah membalas semua kebaikan saudara-saudara semua dengan sebanyak-banyaknya balasan. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti juga ada beberapa poin, kita juga akan ada doa bersama sebelum berangkat, dan selanjutnya lah insya Allah nanti kita sampaikan. Mungkin untuk sementara itu dulu, terima kasih. Kita kembali kepada saudara semua, kita tunggu pertemuannya silaturahim di Bandung nanti 1 tahun pertama ya. Semoga kita selamat sampai tujuan. Kita berdoa bersama dan sampai jumpa buat semua yang menyimak, terutama ya yang temu kangen sama Gurunda, nanti kita bertemu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salam tauhid, Allahu akbar. Betul, apa sih Ata? Sebelum beranjak dari tempat duduk, sambil Ketua Umum Apologet Islam Indonesia, beliau juga sering berdakwah di media sosial, baik di YouTube maupun di formal TikTok. Saya mau nanya Ustaz, yang paling aneh yang pernah Anda hadapi, seperti Pak Lamsen, apa dulu pertanyaan Pak Lamsen yang paling lucu itu final itu loh Ustaz, coba diulang di sini dah. Kenapa bisa terjadi begitu Ustaz? Saya jawab bukan ya. Satu poin yang kita tangkap dari Muhammadiyah, mungkin itu doktrinnya adalah untuk memahami Kristen harus melepaskan keislaman. Sementara Islam itu menggunakan akal sehat. Berarti untuk menjadi mengikut agamanya, lepaskan akal sehat. Harus gila dulu ya, Nah, itu kenapa ketika kita tanya apakah dia itu manusia, dia jawab Bukan. Ketika kita jawab Tuhan, dia jawab Bukan. Ketika kita bilang manusia dan Tuhan, dia juga jawab Bukan. Pusing sendiri kan? Saya juga pusing. Ulang dulu satu kali. Serentak ya jawabnya. Saya bertanya, Ustadz Ali mewakili Pak Lamsen. Masih bisa? Masih ingat? Diingat-ingat. Ya, Tapi ingat. saya bukan noten masalahnya. Jangan di sana kalau begitu. Jangan. Oke. Ya itu poinnya tadi ketika ditanya apakah Yesus itu Tuhan? Bukan. Jawabannya bukan. Tapi kalau ditanya jadi Yesus itu manusia? Bukan. Lah, oke, berarti Yesus itu Tuhan dan manusia? Bukan. Mari kita bersama. Oke, itu aja dulu ya. Oke. Selanjutnya kepada Burunda kita yang jauh-jauh dari Burundi, Makassar, Sulawesi Selatan, Bolani. Untuk itu kami persilakan Baju pink bang moto. kata dua kata untuk kita semua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah, sehingga kita diberikan sebuah penghargaan yang sangat luar biasa oleh pencipta kita berupa nikmat iman dan sebuah dinul yang mengantarkan manusia untuk menjadi manusia seutuhnya secara kafah, yaitu dinul Islam. Salam serta taslim senantiasa kita ucapkan agar kita kemudian kelak mendapatkan syafaat dari beliau, di mana beliau adalah satu-satunya nabi yang diutus kemudian untuk menyempurnakan setiap hal kebaikan yang Tuhan anugerahkan ke atas muka bumi ini melalui para nabi dengan perangkat akal. Alhamdulillah, saya sebagai salah satu bagian daripada Apologet Islam Indonesia ini sangat bangga ya, karena kegiatan ini bisa berlangsung di mana tidak semua yayasan yang ditopang dengan banyak kekuatan, ditopang oleh banyak unsur, ditopang oleh finansial yang cukup, itu bisa sesolid ini. Saya katakan kegiatan ini meskipun belum terlaksana, hari hanya itu besok tanggal 16. Akan tetapi daripada personil yang ada, dari sejak kita merencanakan wacana kegiatan ini sampai terlaksananya, sampai kita berjumpa, yang ada itu hanya kebahagiaan. Benar gak? Betul. Kebahagiaan, terharu, Masih bicara kebersamaan, ya, yang ada hanya canda tawa, ya, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pesan moral, pesan keyakinan, pesan akidah kepada kita semua sebagai hal yang harus kita wasiatkan kepada generasi Islam berikutnya, bahwa sekiranya keadaan berapologet ini, pembelaan terhadap iman ini adalah dianggap sebagai sebuah peperangan, selayaknya kemudian perang Badar, perang Uhud, ya, atau perang perebutan kemerdekaan, maka apa yang kita lakukan saat ini adalah satu tindakan yang mana tindakan itu adalah sebuah langkah yang diambil sebagai seorang pahlawan. Jadi teman-teman apologet itu adalah bagian-bagian daripada para individu pahlawan yang sedang memperlihatkan kegagahannya untuk bertempur di medan perang. Ya. Jadi sekiranya kita dudukkan perkara berapologet ini dalam medan tempur, medan perang, maka teman-teman sahabat-sahabat yang berkecimpung di dunia apologet itu semuanya adalah pahlawan yang sedang bertempur dengan musuh. Jadi memiliki karakter banyak. Ada yang sebagai pembawa perisai, ada yang membawa tongkat, ada yang membawa obat-obatan. Itulah sekarang yang terjadi. Nah, oleh karena ini adalah perang logika, maka tentu kita membutuhkan kemudian apa yang dikatakan oleh Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Allah mencintai orang yang merapikan barisan dalam berjuang. Jadi para apologet dari manapun berada, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari ibu kota negara, bersatu kemudian menjadikan Islam ini sebagai simbol persatuan yang nyata, di mana ini adalah sesuatu yang sudah kita lihat nyata. Dulu dikatakan Islam itu satu tubuh, tapi pergerakannya itu masih belum nampak. Tapi dengan adanya api ini, alhamdulillah, sedikit demi sedikit Islam satu tubuh itu sudah nampak oleh kita. Benar nggak? Nah, betul. Benar ya? Betul, Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehingga hampir seluruh dari masyarakat Islam, dalam hal ini umat Islam, itu merasa terwakilkan. Dengan adanya Apologet Islam Indonesia ini sebagai yayasan, umat Islam khususnya di negara kita ini tuh merasa terwakilkan dengan adanya api, bahwa Islam bisa bersatu padu, Islam bisa kemudian mengaplikasikan dan mempraktikkan ukhuwah Islamiyahnya itu dalam satu wadah,
yang disebut Apologet Islam Indonesia. Alhamdulillah dengan adanya Apologet Islam Indonesia ini, kita mampu mewujudkan kemudian bahwa Islam di negara kita ini bisa bersatu, baik dari mana suku manapun, dari bahasa manapun, dari kota manapun dia, dari Panji Apologet Islam Indonesia, umat Islam di Nusantara ini bisa bersatu. Itu adalah hal yang tidak bisa dibayar dengan apapun kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, sebagai rasa syukur saya kemudian dengan adanya kegiatan ini berlangsung, saya berharap dan saya punya impian di milad kedua itu bisa berlangsung di Kota Makassar. Amin. Sebagaimana API memang pusatnya di Makassar, dan juga API itu dibentuk di Makassar, terdiri dari beberapa individu yang berkumpul pada saat itu di Makassar. Apologet Islam Indonesia kemudian diletakkan di atas kertas dan dibumbuhi oleh persetujuan notaris. Saya kira begitu. Saya tutup untuk sementara. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu pertanyaan Gurunda, boleh? Boleh. Kita akan menghadapi tanggal 25 Desember yaitu hari Natal ya. Kalau di Islam itu hari mualaf sedunia. Siap. Apa yang akan Gurunda lakukan dan API lakukan dengan tanggal ini, Gurunda? Yang pasti pergerakan seminim-minimnya itu adalah live secara serentak API seluruh Indonesia untuk kemudian menggaungkan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari mualaf sedunia. Jadi mulai dari bulan Desember yang kita mualafkan nanti itu kita syahadat ulang pas di tanggal 25 Desember. Masya Allah, Allahu Akbar. Untuk bukti bahwa Apologet Islam ini benar-benar eksis, konsisten kemudian untuk mengawal umat Islam di Indonesia untuk bersatu memperjuangkan akidah. Terkait tanggal 25 Desember, wacana kita rencananya kita adakan juga kegiatan. Nanti kita pusatkan di mana Apologet Islam Indonesia di tanggal 25 Desember itu kita harap ada kegiatan yang bisa menggaungkan pergerakan para misionaris, bahwasanya mereka sudah dibayang-bayangi oleh bayangan maut dengan adanya API Apologet Islam Indonesia, sehingga pergerakan pemurtadan di Indonesia ini bisa kita minimalisir dengan tata cara atau cara-cara yang kemudian tidak melanggar hukum kenegaraan kita. Saya kira begitu. Yang pada intinya kita bertekad hari mualaf sedunia, API Apologet Islam Indonesia harus mengambil bagian bersama dengan yayasan-yayasan yang konsentrasi terhadap pergerakan mualaf dan menghalau gerakan kristenisasi. Saya kira begitu, Bang. Masya Allah, Allahu Akbar. Poin tambahan sedikit, insya Allah Panglima kami kita sampaikan hari mualaf sedunia itu bagian program dari kerja API adalah, dan kita akan bersinergi dengan beberapa ini ya saudara kita yang bergerak di organisasi tersebut, yaitu akan diadakan mualaf fest. Ya, yang tempatnya nanti masih belum bisa dilakukan, tapi insya Allah, tapi itu bagian dari program kita ke depan di bulan Desember itu. Mualaf Fest, bagaimana nanti tanggal 25 Desember itu orang-orang pahamnya adalah begitu gencarnya orang-orang menjadi mualaf gitu. Amin. Ya Allah, Allahu Akbar. Itu aja mungkin tambahannya. Terima kasih. Jadi tutup. Mungkin Bu Bunda Rama tutup. Mau Bunda Rama. Enggak. Mewawancarai Bunda Nora. Aduh, nggak usah lagi. Saya dijawab dengan jujur. Astagfirullahaladzim. Saya lagi videokan Bang Zuma. Iya, ini jadi sahabat Bang Zuma dimatikan. Terlalu pendek live-nya kalau apa? Bentar, Bunda Nora, saya mau jawab, mau tanya. Apa yang menyebabkan Anda mau bergabung dengan API? Nah, jawab. Udah jangan. Jangan. Enggak apa-apa, ayo. Jangan.
Janganlah. Ayo. Kan Bang Zuma juga ya kan? Iya, Janganlah, enggak usah lah. Tidak apa-apa, kenapa Bunda Nora mau bergabung dengan Api? Apa, ayo? Api itu solid. Masya Allah. Ya. Terus apa ya? Solid itu aja. Sudah lah Pak De. Solid itu satu kata maknanya luas sekali. Ya. Janganlah. Bukan karena ini, Api itu adalah sebuah yayasan yang merangkul kita para apologet untuk melawan Kristen. Bukan itu alasannya? Salah Ya, satunya. salah satunya. Gitu Bang Zuma jangan ditambah lagi Bang. Sudah lah, udah lah ya Salah Allah. satunya. Sudah. Jadi Jadi pada pada- kan mualaf, kenapa terjun dalam dunia debat? Nah, itu udah. Kenapa mau jadi apologet? Kenapa nggak menjadi ustazah? Kenapa memilih apologet? Karena Kristen itu memang ajaran yang tidak benar. Tidak benar, kitabnya pun juga tidak benar. Kenapa? Ada datanya, kitabnya tidak benar. Ya benar, tidak benar itu bukan firman Tuhan kan? Sebagian. Kata mereka kan firman Tuhan. Enggak lah, masa firman Tuhan datang kepada Lukas, Matius, siapa? Oh, jadi itu alasannya, Ya, bukan sama-sama. kepada Yesus. Ya tapi bukankah Yesus lahir di dalam Matius, Lukas dengan Yohanes? Udah, nggak usah lagi. Intinya Kristen bukan ajaran yang benar. Iya, Udah. berdasarkan pengamatan beliau Sebagai mendalami mu'alaf. kitab sucinya Iya. sebagai seorang Seorang mu'alaf. mu'alaf sehingga dia menemukan kebenaran di dalam Itu- Islam. Gitu. Itu pengalaman pribadi beliau beliau. sehingga menemukan Islam. Itu. Jadi itu Ya. itu pendapat beliau karena beliau adalah orang yang pernah ada di situ gitu. Nah, itu. Nah, Salah satunya waktu yang pas Bang Zuma debatnya yang diskusi soal teos ya. Teos. Mama saya aja baru tahu teos itu. Jadi di gereja nggak diajarkan bahwa teos itu. Siapa tuh teos katanya? Itu pertanyaan mamaku. Gua bilang, Taunya Allah. Hah? Taunya Allah. Taunya Allah. Tapi teos itu bahasa Yunani itu mah artinya dewa. Oh jadi selama ini dewa itu dia. Astagfirullah, untung lah kita udah pindah ya. Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Udah masa tiba kayak gitu mah. Gak ada ya. Anggap aja itu sedang ngomel di TikTok. Ayo, Gak ada lanjut. jangan. Saya juga ya. Oh, enggak usah, Bunda Rama. Ayo, dong. Ya, silakan Bunda Rama, apa yang mendasari Anda alasan Bunda Rama itu apa sehingga mau gabung di API? Itu awalnya gini ya, saudaraku. Dia betulan. ya. Ada keluargaku tuh yang keluarga. botak. Walaupun jauh kan, dia dibodoh-bodohi kan, menikah. Modusnya dia bersahadat kan. Setelah bersahadat, menikah. Ngalingin ini. Setelah punya anak dua itu, keluarga saya itu dimurtadkan. Mereka, Oh, ada yang dimurtadkan keluarga? ada murtadkan itu. Karena apa murtadnya? Ya, dia tadinya bersahadat. Ya, pura-pura. Pak rupanya. Iya. Tipu. Dia bersahadat ketika menikah dengan keluarga saya perempuan dia bersahadat. Ketika punya anak dua, keluarga saya dimurtadkan. Oh, misionaris itu. Jadi saya tuh terpanggil, oh ini ya model-model mereka nih ya. Nyimaklah YouTube-nya Burunda kan. Oh apa ini? Aku putar pakai apa? Pembesar suara speaker kan. Itu zaman di Zoom kan dulu. Iya, pasti di Zoom kan di Zoom. Masuklah saya di Zoom kan. Saya sekali. oh ini menarik, ini bagus ini apa ya? Kita harus tampil menyampaikan Islam nih kan. Mereka berusaha memurtadkan nih saudara-saudara kita yang awam nih. Masuklah aku di Zoom, belajar, nyimak gurunda, guru-guru kita semua itu ya Masya Allah. Akhirnya sampailah saat ini, sampailah sekarang ini kita semua bergabung di API. Dan apa? Hotel semua itu apa? Keteteran toh. Sampai Insya Allah tahun berapa? 2050 itu 50 lah, kasihlah waktu sedikit mereka kan. 2050 itu ya kira-kira sisa 2% ya. Amin. 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 Karena jangan dulu digunakan semua, kita nggak ada diskusi lagi. Iya nanti. Emang 2050 Bunda Rama masih hidup? Insya Allah. Ada kalau kita diskusi Ngomong dede ya kan. Dia bisnis nanti gak ada yang lawan diskusi kan. Salam panjang umur ya Bunda Rama ya. Amin, ya Allah. Makasih, Pak. Oh, semangat terus Bunda Rama ya. Itu ya pengalaman saya. Yang botak siapa Bunda Rama? Di TikTok apa gitu? Kepas, Paulus. Oh, juga. Kep Paulus. Bunda Rama. Bang Zuma yang live di apa ya kan? Apa tuh? TikTok. TikTok. Ini saya YouTube nih. Bapak penonton. Oh iya, udah semua ya. Sedikit menyampaikan dulu. Barusan juga ada kabar dari salah satu pengurus yayasan API, anggota API, gitu Pak, dari pengawas kita ya udah Sondi.
beliau menelpon tadi menyaksikan live ini, dan beliau itu kebetulan ini hari kedua beliau tahlilan, meninggalnya salah satu dari keluarganya yaitu paman beliau ya. Innalillahi wa inna Kita ilaihi raji'un. doakan bersama ya, semoga paman dari Uda Sondi, salah satu dari pengurus API atau yang ada di yayasan ini, karena beliau tidak jadi hadir untuk acara ini karena ada halangan, kita doakan semoga yang meninggal pamannya yaitu diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga keluarga yang ditinggalkan semoga Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Udah Pak Andi, Udah ya. tutup. Ah, Bang Andi mana? Udah gitu ya. Tutup. Bang Andi nggak mau disyuting, Bang Andi nggak mau disyuting, jangan. Ya udah tutup ya. Apa salah pukul? Oke teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya di sini. Persiapan untuk berangkat insya Allah besok pada subuh kita akan berangkat ke lokasi. Terima kasih buat semuanya. Habis ini kita bubar pulang ke habitat masing-masing untuk istirahat, mempersiapkan tenaga untuk besok. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, saudaraku sekalian. Baik saudaraku sekalian yang ada di channel Suki Reaction, alhamdulillah beberapa pesan-pesan tadi yang kita dengarkan bersama, semoga Allah ridhoi perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Satu tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman yang ada di Sluki Film Abbas Official juga ya, terima kasih atas dukungannya semuanya, sudah berkumpul dan sama-sama di channel kita untuk kemudian menyaksikan teman-teman apologet berkumpul di Bintaro ya, kita ada di sini rame-rame semuanya, doakan kita semuanya sehat-sehat, kita juga doakan semua para netizen yang ada di Zulkifli Abbas ya, sehat dan panjang umur, dimudahkan semua urusannya. Nanti kita jumpa lagi ya teman-teman. Habis ini mungkin kita ada sesi ngobrol dulu sebentar. Subuh seperti biasa kita tetap berdebat. Pada hari tanpa debat, karena debat itu menghalau pergerakan Kristen.